Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar? Semoga semua sehat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya masuk ke dua negara di ASEAN, negara jiran kita Malaysia dan juga negara Gajah Putih Thailand. Ya, mungkin saya perlu berbagi pengalaman Anda semua bahwa masuk ke sebuah negara sekarang, apalagi di musim masa pandemi, tentu perlu kita menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan dari pengalaman yang saya jalani saat masuk ke dua negara yang saya sebut tadi itu, ya beda negara, beda gaya. Oke, saya akan menjelaskan bahwasanya ketika saya akan masuk ke negara Malaysia di pertengahan Juli 2022 ini, saya tentu sudah menyiapkan segala sesuatunya, baik aturan-aturan yang harus saya ikuti, ketentuan-ketentuan yang harus saya patuhi, kemudian persiapan-persiapan yang perlu saya siapkan agar nanti saya mudah masuk ke negara tersebut. Karena walau bagaimanapun ketika kita sebagai warga negara Indonesia masuk ke sebuah negara lain, tentu aturan yang berlakukan tidak sama dengan yang ada di negara kita. Nah, itu juga yang saya alami dan akan saya ceritakan pengalaman ini kepada Anda semua yang barangkali di masa pandemi ini akan bepergian ke negara ASEAN, apakah itu Malaysia, apakah itu Thailand, apakah itu Singapura, apakah itu Filipina dan negara ASEAN yang lainnya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan pada pengalaman saya tempo hari saat saya masuk ke negara Malaysia. Yang pertama tentu secara administratif kita menyiapkan paspor, ya, bahwa kita harus memiliki paspor Indonesia untuk masuk ke Malaysia, di mana kalau kita warga negara Indonesia tidak perlu menunjukkan visa kalau hanya kita maksimal 30 hari di sana, ya. Tetapi kita cukup masuk dengan membawa paspor hijau atau paspor kita yang kita gunakan untuk masuk ke negara manapun di dunia ini. Tetapi karena di Malaysia tidak diperlukan visa untuk tinggal di atau masuk di sana, sehingga kita sangat mudah untuk masuk ke sana dengan cukup membawa paspor Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwasanya ketika kita akan masuk ke Malaysia itu kita harus menyiapkan aplikasi, ya, vaksin yang ada di negara tersebut. Kalau di Indonesia kita memiliki Peduli Lindungi, maka di Malaysia ada aplikasi yang namanya MySejahtera. Dari berbagai sumber yang saya baca, saya mempersiapkan aplikasi tersebut, lalu saya download, ya, ada banyak, ya, di internet. Lalu diminta untuk mengisinya dengan lengkap, baik data-data kita, alamat kita di dalamnya, kemudian vaksin yang sudah kita lakukan 1, 2, 3, ya, atau 1, 2, ya, dan kemudian alamat yang dituju, semua dah kita isi dan kita lengkapi, ya. Tetapi yang menarik adalah ketika semua itu sudah saya siapkan dan saya sudah mengisi aplikasi tersebut, tetapi saat saya masuk ke Malaysia, MySejahtera itu tidak perlu saya buka dengan scan ketika masuk di negara tersebut. Mereka hanya butuh semacam lembaran bukti bahwa ada data kita di sana, kapan kita masuk, dari mana kita, dan tujuannya kemana, dan di selembar penjelasan yang di dalamnya itu tentang data-data kita, cukup 1 lembar dan kita tunjukkan di immigration mereka, maka kita sudah bisa masuk tanpa nanti kita harus nyecan di sana, ya, dengan MySejahtera yang kita isi tersebut. Dan yang menarik adalah bahwa kalau kita misalnya berangkat menggunakan kapal feri, ternyata tiketing atau agen tiket sudah menyiapkan itu kepada kita dan mereka kirim kepada kita dalam bentuk soft copy.
Dan itu cukup yang kita tunjukkan di Immigration Malaysia, dan mereka sudah oke ketika kita tunjukkan melalui HP kita tanpa kita membuka aplikasi My Sejahtera yang sudah kita isi. Dan itu akhirnya ketika kita masuk ke Malaysia dengan menunjukkan satu lembaran semacam kode My Sejahtera saja tanpa kita harus scan, itu sangat mudah. Dan tujuan kita ke sana kemana kita jelaskan, dan alamat yang kita tuju sudah jelas, berapa hari kita di sana. Apalagi kalau kita masuk ke Malaysia sudah menunjukkan kapan kita kembali ke tanah air. Ketika imigrasi Malaysia menanyakan kapan kembali ke Indonesia, mereka menunjukkan kepada kita bahwa saat kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita sampai tanggal sekian, dan kita tunjukkan booking tiket atau tiket yang sudah kita beli melalui maskapai yang kita pesan, sudah oke, kita ACC masuk dan urusan selesai. Ya, begitu dengan pengalaman yang saya hadapi saat saya masuk ke negeri jiran Malaysia. Tapi berikutnya, beda negara beda gaya. Ketika saya masuk ke Thailand karena ingin mengunjungi negara Gajah Putih itu, saya masuk melalui Thailand Selatan, dan ternyata di sana kita tidak perlu mengunduh aplikasi Thailand ya, seperti layaknya kita mengunduh aplikasi My Sejahtera Malaysia. Tetapi yang mereka butuhkan justru aplikasi yang kita punya, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita cukup menunjukkan sertifikat Peduli Lindungi yang kita miliki, dan ketika kita tunjukkan kepada mereka, mereka sudah oke, asal ada nama kita dan nama kita sesuai dengan paspor kita, semua berjalan oke. Nah, mudah sekali. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, bagi yang berminat datang ke Malaysia atau mengunjungi Malaysia atau Thailand atau negara ASEAN, saya kira sangat mudah masuk ke sana. Tetapi yang menarik adalah justru ketika kita kembali ke tanah air, seperti yang saya alami ketika kembali ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di sana kita tidak hanya menunjukkan sertifikat vaksin kita, tetapi kita menyekan ya, kita scan yang barcode yang sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta, dan bagi kita yang bisa langsung scan, kita mudah dan langsung ke imigrasi. Dan imigrasi Indonesia luar biasa, pelayanannya cepat dan mudah sekali ya, karena ya bahasanya sama, kemudian juga petugasnya juga panjang dan banyak ya saat kita tiba dari luar negeri. Sehingga kalau Anda yang sudah punya aplikasi Peduli Lindungi, pastikan bahwa semuanya sudah terisi dengan baik, tidak hanya menunjukkan sertifikatnya, tetapi kode barcode atau untuk scan-nya kita sudah bisa buka, karena nanti kita menyiapkan diri untuk nyekan Peduli Lindungi yang kita miliki. Itu sobat pengalaman saya saat masuk ke Malaysia, ke Thailand, dan kembali lagi ke Indonesia. Poinnya adalah bahwa walaupun di musim pandemi, asalkan aturan yang berlaku di negara yang kita kunjungi itu kita patuhi dan kita laksanakan dengan baik, begitu juga saat kita berangkat dari Indonesia kita siapkan dengan baik, dan kembali ke Indonesia kita juga sudah memenuhi persyaratan yang berlaku, tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi silakan sobat sekalian, bagi yang berminat untuk melancong ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ya insya Allah semuanya akan berjalan lancar bila sobat menyiapkan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh masing-masing negara itu. Tidak ada yang dipersulit, karena sudah mulai dilonggarkan ya bagi pelancong-pelancong yang masuk ke negara tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.